Rahma Alia dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok 7. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang sejarah batik Jakarta, cara perkembangan batik Jakarta, corak membatik batik Jakarta, cara pembuatan batik Jakarta, dan cara pemasarannya. Simak videonya ya. Perkenalkan, nama saya Ryan Napis dari kelas 10 IPS 3. Saya akan mempresentasikan sejarah batik Jakarta dikenal dan berkembang bersama dengan daerah-daerah pembatikan lainnya, yaitu kira-kira akhir abad ke-19. Daerah pembatikan yang dikenal di Jakarta terbesar, tempatnya di dekat Tanah Abang, yaitu Karet Bendungan Lilir, Udik, Kebayoran Lama, dan daerah Mampang Perapatan serta Tebet. B. Perkembangan baik di Jakarta. Masyarakat yang tinggal di Batavia pada tahun 1883 menjadikan batik sebagai bagian dari busana mereka. Untuk pakaian sehari-harinya, misalnya perempuan Eropa mengenakan sang batik, sedangkan laki-laki mengenakan pentolan batik. Batik telah dibuat di Jakarta, Batavia sejak abad ke-18. Batik-batik yang diproduksi lebih bersifat komersial dan mengutamakan produksi yang cepat melalui prosedur yang sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Alia akan menjelaskan tentang corak dan motif batik Jakarta. Corak dan motif batik Jakarta ada 4, yaitu yang ke-1, motif Sakala Negara. Motif Sakala Negara adalah motif yang mengangkat tema kerajaan pertama di tanah Betawi yang didirikan oleh Aki Tirem pada tahun 130 Masehi. Nama Sakala Negara sendiri berhubungan dengan kepercayaan warga saat itu yang menganggap bahwa Gunung Salak memiliki sebuah kekuatan yang besar. Yang kedua yaitu motif loreng ondel-ondel. Seperti namanya, motif loreng ondel-ondel dibuat untuk mengangkat kesenian Betawi, yaitu boneka ondel-ondel itu sendiri. Boneka ondel-ondel adalah boneka yang dipercaya dapat digunakan untuk penolak bala atau kutukan atau sifat buruk. Yang ketiga yaitu Nusa Kelapa. Nusa Kelapa memiliki ide desain dari peta Cela yang dibuat pada 1482 sampai 1521 saat pemerintahan Prabu Siliwangi. Dari peta itu diketahui Jakarta dulu bernama Nusa Kelapa hingga menjadi Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, dan Jakarta. Nama Nusa Kelapa ini diambil oleh nenek moyang masyarakat Betawi saat itu, sehingga dijadikan motif batik Betawi. Yang keempat yaitu motif Rasa Mala. Motif Rasa Mala menggambarkan riwayat Belanda saat masuk ke wilayah Sunda Kelapa. Pada saat itu, daerah Sunda Kelapa berupa hutan belantara yang banyak ditumbuhi pohon jenis Rasa Mala. Masyarakat pada saat itu menganggap keramat pohon Rasa Mala karena baunya yang wangi, dan kulit kayu Rasa Mala dapat dijadikan setanggi atau kemenyan berbau wangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rega Ramadan, kelas 10 IPS 3. Saya mempresentasikan cara membuat batik Jakarta. Cara pembuatan batik Jakarta: pertama, membuat garis di atas kain sebagai patokan untuk mengecap motif pinggiran. Kedua, mengecap motif pinggiran di atas kain. Ketiga, mengecap motif utama di tempat-tempat yang diinginkan. Keempat, menyiapkan bahan pertama pewarna ke dalam bak pewarna. Kelima, mewarnai. Cara batik dicelupkan satu kali ke bak warna, lalu kain
disampingkan ke bak ke tiang jemuran supaya air pewarna menetes. Setelah tetesan air habis, kain dicelupkan kembali ke bak pewarna dan ditus lagi. Demikian beberapa kali dilakukan sampai warnanya dirasakan cukup. Keenam, kain dilorot sekitar 10-15 menit, yakni direbus dalam air panas atau air mendidih untuk melepaskan malam lilin batik dari kain. Ketujuh, kain dibilas atau dicuci bersih baru kemudian dijemur. Cara pemasarannya serupa dengan batik-batik yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Jakarta yang merupakan pusat Betawi juga memiliki klaim batik dengan corak khas sendiri yang disebut batik Betawi. Namun ekspresinya tidak sementerang batik lainnya. Umumnya masyarakat familiar dengan batik Solo, Pekalongan, dan lainnya. Batik Betawi seakan-akan tenggelam di balik keharuman nama besar batik-batik dari daerah lain. Namun hal ini tidak mengundurkan semangat Nur Yaum Rahmat untuk terus memproduksi sekaligus melestarikan batik Betawi. Banyak juga tidak tahu Betawi atau Jakarta ternyata punya batiknya sendiri. Tuturnya di rumahnya di Gadaria Selatan, Ciledak, Jakarta. Nur Yaum sendiri tidak terlalu paham mengenai asal-usul batik Betawi. Sepengetahuannya, batik Betawi sudah sedari dulu ada di beberapa wilayah Jakarta. Kesimpulan batik Betawi. Batik Betawi merupakan batik khas Jakarta yang mempunyai motif ekspresif dengan perpaduan ragam hias ikon budaya batik dengan warna yang mencolok dan cerah. Batik ini memiliki 8 jenis motif utama, diantara ondel-ondel, kepala ciuung, rasa mata salak, negara pucuk, rembung Betawi, dan boteka Cina. Motif batik Betawi dipengaruhi oleh lingkungan falsafah dan ada istiadat orang Betawi, serta mempunyai warna yang dipengaruhi oleh budaya Cina seperti merah, hijau, biru, dan kuning. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan hingga saat ini, media informasi tentang batik Betawi masih sedikit. Maka setelah melakukan survei 100 responden, dibuatlah promosi melalui website batik-batik Betawi yang dinamakan dengan Organisasi Keluarga Batik Betawi. Website ini berisi 5 motif batik Betawi utama yang dilengkapi dengan filosofi, sejarah singkat, dan penjelasan sikap tentang kekeluargaan batik Betawi. Tujuan agar masyarakat Jakarta mengetahui tentang batik Betawi dan mempunyai ketertarikan minat terhadap batik Betawi. Setiap motif yang ada di website ini buku seluruh motif dengan foto agar membaca dapat melihat warna dan motif tersebut dengan jelas. Website ini berharap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta agar tertarik untuk mengenai batik Betawi dan dapat dilestarikan kebudayaannya. Demikian akhir prestasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.